Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almi Suraya dengan NIM 19018054. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan terkait mata kuliah media sosial dan pemasaran, yaitu dengan judul Kerangka Ideal Belajar Digital Marketing. Baiklah, saya akan memulai untuk menjelaskannya. Bagi pemula, maka perlu mengenal kerangka ideal digital marketing atau framework terlebih dahulu. Nah, ada 3 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, diagnosa, yaitu mengetahui apa saja aktivitas digital perusahaan. Yang kedua, preparation, artinya mengetahui apa sasaran atau objektif dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, team building yang berkaitan dengan siapa saja yang bergabung dalam company dan tools apa saja yang dipakai. Framework digital marketing, kita menggunakan framework Elite. Framework yang digunakan diambil contoh dari framework Elite yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase build, fase automate, fase scale, dan fase tambahan, yaitu fase advance. Nah, fase yang pertama itu adalah fase build. Fase build adalah fase di mana perusahaan dibentuk agar mempunyai fondasi yang kuat serta didigitalkan. Ada beberapa yang terkait dengan fase build ini. Yang pertama itu new commerce, yaitu perusahaan harus menjual sesuatu yang baru yang tidak ada di pasaran. Nah, contohnya itu adalah trade commerce yang telah meninggalkan marketplace, OCDC Didi Corbuzier, mobil listrik Tesla, Cashflow Quadrant Kiyosaki, dan sebagainya. Yang kedua, itu ideal customer, yaitu kita harus tahu banget apa pain dan fear-nya. Pain adalah apa yang menyakitkan buat customer. Fear adalah kalau yang sakit ini diteruskan, maka kedepannya akan bagaimana? Nah, ini harus dicari secara detail atau sebuah kebutuhan untuk customer itu, gitu maksudnya. Yang ketiga, false belief adalah sesuatu yang membuat orang tidak membeli produk kita. Yang keempat, the messenger adalah pemimpin atau pembimbing di perusahaan kita. Yang kelima, one belief statement adalah statement apa yang diinginkan dan didesainkan oleh messenger agar mencapai tujuan dan goalnya. Jadi kita harus mengetahui one belief perusahaan kita terlebih dahulu sebelum mengiklan. Yang keenam adalah hook story offer, adalah caranya kita jualan sehingga customer percaya kepada kita. Hook story offer ini berkaitan dengan cerita latar belakang perusahaan yang kita bangun. Nah, yang terakhir value ladder adalah cara menciptakan upsell selanjutnya agar profit kita menjadi lebih besar mengingat biaya iklan dan pajak yang semakin meningkat. Yang kedua ada fase automate, fase yang membuat jualan kita bisa dibuat secara otomatis sehingga kita tidak dijualan satu-satu seperti dahulu. Funnel yaitu funnel disusun berdasar kriteria top funnel, middle funnel, dan bottom funnel. Yang pertama top funnel biasanya digunakan untuk orang yang tidak kenal kita. Kita harus menggunakan konten strategi tertentu supaya mereka aware terhadap produk kita. Nah, yang kedua ada middle funnel. Biasanya digunakan agar orang mau join dengan kita. Sebagai contoh, mereka mau memberikan nama, email, nomor handphone, dan sebagainya. Yang ketiga, bottom funnel. Biasanya digunakan agar mereka mau membeli produk kita. Kita bisa menggunakan buy hook seperti premium, free trial, kupon, dan sebagainya. Di sini ada education follow up. Setelah orang join, yaitu memberikan nama, email, kita harus tahu bagaimana mengedukasinya. Ini bisa dilakukan biasanya dengan tribe, majalah, dan sebagainya. Yang kedua ada return path. Kalau orang yang sudah datang ke tempat kita, bagaimana mereka mau membeli atau membeli lagi bagi yang sudah beli? Itu ada strateginya di fase kedua ini dan bisa dilakukan secara otomatis, tidak manual lagi. Nah, yang ketiga ada fase scale. Fase scale adalah fase membuka diri.
itu terdapat 3, yaitu yang pertama traffic, dengan mengiklankan diri yang baru berarti ketika fondasi dan otomatis sistem sudah siap. Yang kedua, Dream 100, strategi human hunter, yaitu bagaimana cara partner bisnis. Reseller, bagaimana cara membangun reseller. Nah, apa saja materinya, apakah ada reseller yang akan join di akademiknya nanti, bagaimana untuk membinanya itu, apakah ada pembinanya nanti untuk sebagai resellernya tadi. Yang terakhir ada fase advance. Fase advance baru bisa terbentuk ketika fase ke-1 sampai ke-3 sudah terbentuk secara mapan. Nah, ada 3 yang termasuk dalam fase advance. Yang pertama, identify seed adalah identitas apa yang kita cantumkan ke diri kita sendiri ketika ketiga fase terdahulu sudah terbentuk. Nah, sebagai contohnya, fans Persija menyebut diri mereka Jackmania. Sebagai identitas, Steve Russell Brunson menyebut diri mereka sebagai funnel hacker. Nah, ada dan sebagainya. Yang kedua, movement. Ketika kita sudah mencapai tahap identify shift, lalu gerakan apa yang akan kita buat? Apakah misalnya dengan melakukan movement atau mengurangi perang harga? Yang ketiga ada 4 minutes meals award. Apa yang bisa kita ciptakan ketika sudah mencapai target kita? Misalnya dengan memberikan plakat silver untuk pencapaian target tertentu dan sebagainya. Sekian penjelasan terkait digital marketing dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.